disaster dalam bahasa Inggris atau bencana, ternyata itu dari bahasa Latin dis dengan aster. Aster itu ternyata dalam bahasa Latin artinya bintang. Jadi disaster itu apa yang masyarakat Greko-Roman berpikir bahwa bintang itu adalah pola, simbol dari pola tatanan yang teratur, yang selalu ada siklusnya, yang dikuasai oleh dewa-dewa. Tapi kalau misalkan siklus itu terganggu, kacau, maka menimbulkan bahaya dan bencana. Jadinya disaster. Next. Oke, cahaya bintang dan cakrawala tidak sadar kita masuk. Nah, ini pembahasan tentang psikoanalitik Jungian. Jadi Carl Gustav Jung itu adalah psikolog Swedia di abad ke-19. Dia mempelajari mimpi-mimpi pasien yang mimpinya sendiri, kemudian filsafat timur, antropologi, mitologi berbagai bangsa, dan akhirnya menemukan bahwa banyak pola-pola yang berulang yang muncul lagi di kesadaran setiap manusia, meskipun kita tuh nggak pernah belajar tentang hal itu. Misalkan Temira juga nggak pernah belajar tentang satu cerita, tapi ternyata kayaknya tahu nih gitu, kayaknya pernah dengar nih, kurang lebih kayak gitu. Dan itu yang disebut sebagai ketidaksadaran kolektif atau akumulasi pengalaman umat manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan pengalamannya tersebut juga lebih dalam, gak hanya pengalaman yang tercatat dalam sejarah dan prasasti, tapi ketika manusia masih berevolusi dari makhluk yang berkecerdasan belum setinggi sekarang, misalkan kayak Homo erectus atau Homo wajakentus yang ada di Jawa, Homo soloensis. Dari situ kemudian sampai jadi Homo sapien, itu juga terekam di kolektif unconscious, sehingga kita tujuannya supaya bisa langsung beradaptasi, bisa berkembang, dan juga mengatasi tantangan yang seperti sebelumnya. Nah, di dalam konten-konten tersebut yang bisa dipetakan namanya adalah archetype atau imaji-imaji kuno yang memiliki karakteristik khas merepresentasikan suatu nilai kemanusiaan yang universal. Next. Seperti apa archetype itu? Biasanya muncul di mimpi. Kalau kita misalkan memimpikan sosok tertentu, kayak orang Sunda itu mimpi bertemu Prabu Siliwangi misalkan. Nah, Prabu Siliwangi ini memang bisa dibilang sudah termasuk archetype dari orang Sunda, karena bisa dikenal di pantun, dikenal di buku sejarah, dikenal di berbagai pembicaraan di masyarakat. Dan lama-lama juga generasi sebelumnya, generasi setelah kita, meskipun informasi tentang Prabu Siliwangi masih simpang siur, tapi dalam kesadaran itu tetap ada itu. Dan secara intuitif kita juga atau generasi selanjutnya mengetahui bahwa Prabu Siliwangi itu simbol dari kepemimpinan yang adil, yang agung, puncak dari peradaban Sunda. Nah, ini contoh lain dari arketip, misalkan cerita rakyat Sikabayan. Sikabayan kan tokoh yang jenaka, yang ternyata juga punya kebijaksanaan tinggi kalau kita perdalam ceritanya. Dan di bangsa lain juga ada tokoh-tokoh seperti Sikabayan, seperti Nasruddin Hoja atau Abu Nawas. Dan arketip yang dalam mimpi juga bisa dianalisis oleh kita supaya kita jadi lebih sadar tentang kepribadian dan juga perkembangan diri. Selanjutnya, nah ini contoh archetype aja yang ada di teori Jung. Ternyata Jung juga karena tadi belajar filsafat timur melihat bahwa mandala itu adalah simbol keutuhan jiwa, jiwa yang sudah mencapai kesadaran tentang siapa dirinya. Dan kalau di lingkaran paling luar itu namanya biasanya itu disebut persona atau apa yang kita tampilkan di kehidupan sosial, topeng, cuman sebagai identitas saja. Kalau melangkah lebih dalam ada yang disebut anima dengan animus. Kalau anima itu adanya di laki-laki biasanya, kalau animus itu adanya di perempuan. Apa ini anima dan animus? Ini dari mitologi Yunani. Tokoh soal anima itu apa yang namanya itu tokoh dari jiwa. Anima itu dalam drama Yunani, jiwa yang sifatnya feminin. Dan kenapa ada di laki-laki itu supaya laki-laki bisa mengetahui mana nih yang bakal jadi pasangannya gitu, bagaimana mengekspresikan sisi kasih sayang untuk merawat anak,
atau untuk mencari pemahaman yang lebih tinggi, yang spiritual. Sedangkan animus adanya di perempuan dan itu kebalikan dari anima. Ada juga archetype seperti Bunda Agung, kemudian orang tua yang bijak, dan juga archetype yang namanya the self atau diri sejati. Setelah kita semua menyadari persona, bayangan, dan anima animus terus lebih dalam lagi. Next. Nah, ini menatap bintang dari jiwa. Bintang itu sendiri apakah merupakan archetype karena ada di kesadaran manusia? Jawabannya ya, tentu saja iya. Karena dari zaman dahulu manusia sudah terbiasa melihat ke langit, ke atas, dan mencoba mencari makna, pola-pola yang bermakna dari situ. Dan akhirnya mungkin dengan suatu cara, entah karena terdorong oleh emosi yang menggebu-gebu, dia menjadi melihat suatu pola, dan pola itulah yang kemudian disampaikan ke komunitas masyarakatnya. Sehingga archetype bintang sebagai archetype disebut sebagai archetype dari penyingkapan atau turunnya wahyu. Nah, ini juga mirip dengan apa yang ditemukan di saudara kita yang beragama Nasrani. Ketika Yesus dilahirkan, itu kan ada tanda berupa bintang jatuh, dan kemudian menginspirasi 3 orang bijak untuk mengunjungi Yesus di Bethlehem. Pada masyarakat terdahulu, bintang menyimpulkan dorongan manusia untuk berhubungan dengan sesuatu yang lebih agung dari dirinya, dan bintang juga menunjukkan keterkaitan segala sesuatu di alam semesta, karena cahayanya itu kan yang menyebar di mana-mana dan membentuk saturasi, kemudian jadi galaksi. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi juga ada yang namanya super cluster, dan semuanya itu bercahaya, namanya Laniakea kalau di Israel. Apa kata Jung tentang bintang? Kita cenderung memproyeksikan pengetahuan tak sadar pada langit yang berbintang. Kemudian pada masyarakat terdahulu pernah ada masanya dunia dipahami sebagai realitas nyata sehari-hari dan realitas abadi yang digambarkan tadi oleh bintang yang ada di pikiran bawah sadar atau kesadaran kita tentang sesuatu yang lebih tinggi dari kita, yang menandakan adanya transformasi personal. Kemudian tentang imajinasi aktif. Imajinasi aktif itu adalah metode mungkin kalau dalam bahasa kita menekung sampai akhirnya melihat suatu imaji yang muncul secara spontan, entah itu apa. Kalau pendekatannya Jung itu imajinasinya diikutin ini, dia mau bicara soal apa, dia mau menunjukkan apa. Nah, salah satunya kalau ketika imajinasi aktif dilakukan, itu meredupkan cahaya ego. Jadi dunia siang itu disimbolkan biasanya ego, dan kalau dunia ketidaksadaran itu adalah malam, ya, dimana muncullah cahaya dari bintang yang tadi menghubungkan kita dengan realitas yang abadi, yang lebih tinggi dari kita, dan juga menghubungkan kita dengan segala hal yang ada di alam semesta. Selanjutnya, nah ini tentang isu di masa saat ini yang berhubungan dengan bintang. Karena saya ingat ketika ngobrol dengan Teh Mira soal pembahasan ini, terakhir kali saya lihat bintang di Bandung itu tahun 2008 gitu. Nggak tahu kalau misalkan 2010, 2012 apakah masih terlihat atau enggak. Tapi fenomena seperti meteor, kemudian tim komet atau apa, pas tahun 2008 saya ingatnya, dan ternyata ini berhubungan dengan polusi cahaya. Nah, ini polusi cahaya gambarannya seperti ini. Kalau di sisi kiri itu yang polusi cahayanya di kota yang sudah tidak terlihat seperti apa lagi bintang yang ada di langit. Semakin ke ujung itu semakin kelihatan. Dan biasanya itu di masyarakat yang belum mengenal listrik dan belum banyak, termasuk di Korea Utara. Kalau kita lihat dari Google Map, malam itu gelap semua satu negara itu. Next. Nah, ini saya ambil polusi bintang yang ada di Bandung dan sekitarnya. Sumbernya dari Light Pollution Map. Kalau kita lihat dari Garut itu masih biru, nggak tercemar oleh polusi polusi cahaya. Kalau di Garut tuh, Garut terus daerah selatan Pangandaran itu masih biru.
di petanya. Kalau Bandung itu udah merah sekali. Next. Nah ini tentang keadaan di abad modern, karena kita dengan kemajuan kita malam jadi lebih terang, tapi apa sih harga yang harus dibayar dari hal tersebut? Apa yang saya meminjam istilah dari sosiolog namanya Emil Durkheim. Istilah tersebut namanya adalah disenchantment, yaitu kondisi di mana hal-hal yang sebelumnya kita anggap sebagai sakral, hal-hal yang dulu punya nilai-nilai tinggi, yang disucikan, itu hilang maknanya karena tergerus oleh perubahan zaman, oleh kemajuan teknologi, oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Dan sayangnya gak ada upaya supaya untuk merelevankan hal-hal tersebut dengan keadaan zaman sekarang, sehingga masyarakat yang tadinya berpatokan pada institusi seperti gereja kalau di barat kehilangan makna, pusat maknanya. Kalau yang mengandalkan institusi untuk mencari orientasi hidupnya. Nah, kalau di sastra itu salah satunya saya temukan di puisi Louis Lam, sangat setelah Perang Dunia Kedua ditulisnya, dan menggambarkan kehancuran peradaban Barat yang serba terfragmen kehidupannya, semuanya terisolir, hal-hal yang suci itu hilang maknanya, kemudian juga segala hal tabu itu dilakukan, tapi gak ada rasa bersalah dan gak ada penyesalan. Next. Nah, secara eksistensial ini nanti ada hubungannya dengan kenapa kita harus tadi membina kembali hubungan dengan bumi, dengan alam, dimulai dengan tahun baru Saka Sunda 1947. Pendekatan filsafat eksistensial sendiri melihat manusia itu dengan cara yang unik, bukan sebagai makhluk yang punya tubuh, punya jiwa, empat ruang waktu, tapi manusia dibedakan dari hewan karena dia bisa berpikir tentang keberadaan dirinya sendiri, mempertanyakan kenapa aku ada, kenapa bisa ada, oleh kemajuan teknologi, oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Dan sayangnya nggak ada upaya supaya untuk merelevankan hal-hal tersebut dengan keadaan zaman sekarang, sehingga masyarakat yang tadinya berpatokan pada institusi seperti gereja kalau di barat kehilangan makna, pusat maknanya. Kalau yang mengandalkan institusi untuk mencari orientasi hidupnya. Nah, kalau di sastra itu salah satunya saya temukan di puisi Louis Lam, sangat setelah Perang Dunia Kedua ditulisnya, dan menggambarkan kehancuran peradaban Barat yang serba terfragmen kehidupannya, semuanya terisolir, hal-hal yang suci itu hilang maknanya, kemudian juga segala hal tabu itu dilakukan, tapi gak ada rasa bersalah dan gak ada penyesalan. Next. Nah, secara eksistensial ini nanti ada hubungannya dengan kenapa kita harus tadi membina kembali hubungan dengan bumi, dengan alam, dimulai dengan tahun baru Saka Sunda 1947. Pendekatan filsafat eksistensial sendiri melihat manusia itu dengan cara yang unik, bukan sebagai makhluk yang punya tubuh, punya jiwa, menempati ruang waktu, tapi manusia dibedakan dari hewan karena dia bisa berpikir tentang keberadaan dirinya sendiri, mempertanyakan kenapa aku ada, kenapa bisa ada, ini ada, itu ada. Nah, yang namanya mengada ternyata tidak bisa terlepas dari dunia yang sudah mendahului kita, leluhur kita, kemudian juga identitas kita yang ada di dunia ini. Dan fakta yang paling penting dari eksistensi atau keberadaan kita adalah kelahiran dan kematian yang memang tidak bisa ditentukan oleh kita sama sekali. Karena ya kita kan terlahir oleh orang tua, bukan kita memilih sebelumnya. Dan itu semua terjadi secara serempak, tapi ketika dibedah ada 3 hubungan mendasar tentang keberadaan kita, yaitu myth wealth atau realitas dunia yang wealth, dunia dalam arti lingkungan yang kadang-kadang suka kita abaikan, tapi ketika terjadi banjir jadi perhatian bersama.
Kemudian mid-wealth, dunia interaksi sosial dengan sesama, dan ini sangat mengandalkan mood atau perasaan, suasana hati digerakkan oleh itu. Yang terakhir adalah eigenwealth atau dunia sebagaimana yang dilihat dari sudut pandang pertama kita, di mana kita membuat keputusan untuk hidup kita. Nah ini bercanda langit malam, jadi apa hubungannya filsafat eksistensial, kemudian tadi sifat analisis Jung. Ya intinya adalah supaya kita ingat kembali hubungan dengan wealth yang tadi suka terlupakan, yang baru diingat, baru diakui keberadaannya ketika ada krisis, ada bencana, ada kerusakan, ada kerugian gitu, secara material. Padahal harusnya kita berpikir bagaimana membuat teknologi yang selaras dengan alam, yang tidak merusak dan mengeksploitasi alam. Kemudian melihat bintang dan merenungkan tanda-tanda yang alam yang bisa memperkuat kembali sense of meaning and purpose. Karena manusia tanpa sense of meaning and purpose bisa saja bunuh diri ketika bangun tidur gitu, karena nggak tahu mau apa di dunia gitu kan. Karena ya realitas sehari-hari itu membuat kita frustrasi gitu, karena terus putus asa, juga membingungkan. Dan terakhir, menurut filsafat eksistensial, makna kehidupan merupakan hal penting dalam membedakan kehidupan manusia dengan hewan. Next, oke, sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita bersama, menjadi refleksi bersama, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Terima kasih, sampurasun. Terima kasih kepada Muhammad Faris. Selanjutnya, Jamila. Rangkaian acara mungkin saya kasih tahu ini. Menggunakan bahasa. Jadi kita di kalender Sunda seperti saya ini sangat original. Bagaimana dari ya gamenya udah baby boomer lah ya. Nah sekarang udah ke Z. Nah bahasa yang disampaikan pun bagaimana barusan menyampaikan pemahaman tentang bintang dari berbagai sumber. Nah sudah seperti Gen Z, nah ini sebetulnya juga calon tuh putranya tuh sudah mulai ke sana. Tapi mungkin nanti yang digelutinya bidang seni, nah gitu kan. Nah itu, jadi ini juga diperkenalkan. Paris itu akan nanti jadi penerus untuk membantu dia itu bisa. Kemarin juga kan dia kembali juga ikut gitu ya. Jadi sudah diperkenalkan dengan energi alam dan dia punya pemahaman sendiri tentang hatur nuhun ya kasadayana panginten acara mah urang parantos rengsek bae direngskeun bae. Nu penting parantos kacanak hikmat kanggo sadaya. Montah tadi paparan secara filosofi mana namina bintang murad di bumi itu lega pisan gitu kan. Terakhir abdi kamari penak sareng hiji jalmi anu nyangemkeun naon eta bintang murad di bumi takdir. Nah, jadi urang kasadaya nya sing hati-hati nampi sadaya anak takdirna masing-masing. Itu panjenengan hatur nuhun sampurasun. Amin. Ayo kita foto bersama. Udah begitu. Ibu Mira. Cucu. Namina geus saka. Sip. 1, 2. 1, 2. Ekspresi. 1. Oh. Suka-suka. 1, 2, 3. Ah, video. Salam. Video. Rahayu. Tahun baru
baru Saka Rahayu. Saka ngomong dulu sakanya, Ike ngomong Saka. Rahayu tuh. Tahun baru Ike. ke Singapura dan selamat pagi. Dacan. Belum, Dacan. Selamat pagi di Selamat tahun baru, bukan selamat pagi. Belum. Nih, Ike di sini, Ike. Ike ini gini. Mau barang-barang mainnya pas tahun baru Saka. Ihsan. Tahun baru Saka 1947 Saka Sunda. Rahayu. Diulang latihan, namanya latihan. Lomba ya, harus kan gitu ya. Rahayu. Diam dulu, Ika, diam dulu. Ika, diam dulu, ini lagi di. Ika, ya. Hayu. Kemana? 1, 2, 3. Wilujeng tahun baru Saka 1947 Saka Sunda. Rahayu.